Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5 semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini di video ini Pak Andri akan meneruskan pelajaran kita kemarin. Kalau kemarin kita sudah membaca Quran surat At-Tin, bagaimana cara melafalkannya, bagaimana penekanannya, kemudian bagaimana tartilnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kandungan surat Atin, ya begitu. Kalau belum ada yang mendapatkan buku paketnya, kalian boleh menyimak video ini karena di video ini Pak Andri sudah mendapatkan modul online-nya. Jadi nanti ketika kalian tidak mempunyai buku, kalian bisa merangkum atau mungkin menulis inti dari apa yang Pak Andri sampaikan dari video ini. Gitu ya anak-anakku semuanya. Baik, untuk itu kita mulai saja kelasnya supaya tidak berlarut-larut atau lama-lama. Baik, Pak Andri akan coba besarkan sedikit agar bisa terbaca. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Tin itu adalah merupakan buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak gitu. Jadi buah tin ini merupakan buah yang begitu banyak manfaatnya sehingga sampai-sampai Allah tuliskan di dalam Al-Qur'an. Jadi manfaatnya sangat banyak, kalau diekstrak nanti bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti itu. Itu untuk inti yang pertama. Kandungan di ayat yang kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenali dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini dulu Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Baik, itu untuk kandungan ayat yang kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk kandungan ayat yang ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah sekarang. Pada saat itu ya, kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki kota tersebut terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura atau tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Kemudian lanjut ke kandungan ayat yang keempat. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, tampan, dan memudahkan untuk melakukan segala kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan, selain rohani, manusia juga dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Jadi kalian kalau melihat fenomena di akhir-akhir ini, banyak manusia yang tidak menggunakan akalnya, berarti sama saja mereka seperti hewan. Gitu. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang merugi karena sudah diberikan akal, sudah diberikan kesempurnaan oleh Allah tapi tidak disyukuri. Baik begitu. Ayat yang kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilaku telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Hal ini bisa digarisbawahi karena fenomena belakangan ini banyak orang-orang yang muslim sebenarnya mereka sudah dimuliakan oleh Allah dengan derajatnya, dengan kekayaannya, dengan nikmatnya, tapi ada yang ingkar. Contohnya seperti ini.
Ada beberapa kasus di Indonesia khususnya ya, orang-orang terpandang, orang-orang yang memiliki nama, kita sebut saja artis begitu gampangnya. Dia sudah diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesempurnaan oleh Allah sehingga menjadi seorang artis, tapi dia keluar dari agama Allah alias apa? Murtad. Jadi hal itu membuat orang yang tadinya derajatnya sudah tinggi, ya di mata manusia, yang di mata Allah juga, tinggal melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya saja, tapi dia memilih jalan yang berbeda. Artinya dia keluar dari agama Islam yang membuat dia hina. Begitu ya. Jadi hina itu bukan karena dia miskin, bukan karena dia kotor, bukan dia karena dia tidak berpengetahuan, bukan, tapi orang yang mempunyai kedudukan pun bisa menjadi orang yang hina. Nah, karena dikarenakan oleh perbuatannya sendiri, seperti contohnya murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Itu contoh untuk yang kelima. Nah, dilanjutkan untuk ayat yang keenam. Orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Di bawah ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan orang yang beriman. Pak Adri potong dulu ya. Jadi ketika kalian merasa kalian orang Muslim, kalian beriman, jadi kalian adalah termasuk orang-orang yang tidak akan pernah hina. Karena apa? Karena keimanan dan keislaman kalian yang akan nanti membawa dan menyelamatkan kalian ketika di akhirat nanti. Tapi dengan catatan itu bukan hanya identitas saja, tetapi harus diamalkan. Maka dari itu di materi ini akan dicontohkan beberapa amalan-amalan yang menunjukkan kalian beriman dan beramal soleh. Yang pertama yaitu bisa dilihat di sini gambarnya beribadah kepada Allah. Beribadah itu tidak hanya sholat. Kita punya 5 rukun Islam. Jadi 5 kewajiban kita sebagai umat muslim. Yang pertama adalah syahadat, pastinya ketika kita Islam, kalian yakin tidak kalau kalian Islam? Kalau kalian yakin, coba ucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah kalian akan lebih yakin dan lebih mantap ketika memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, ketika kalian menjadi orang Islam, yang harus kalian lakukan adalah sholat. Kenapa sholat, Pak? Sudah sering disampaikan oleh ustadz dan ustadzah yang lain bahwa sholat ini merupakan tiangnya agama. Jika kalian meninggalkan sholat, berarti sama saja kalian merobohkan agama. Tapi kalau kalian mendirikan sholat, berarti kalian sama saja menegakkan agama. Begitu. Itulah kenapa sholat itu menjadi penting dan kenapa sholat itu harus ditekankan, karena sholat itu merupakan satu-satunya amal yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah. Jadi jangan sampai anak-anakku karena keadaannya seperti ini terus melupakan sholat ya, baik itu sholat sunnahnya, apalagi sholat wajibnya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya yaitu berdoa. Jadi orang yang berdoa, memohon doa itu adalah orang yang berarti dia rendah rendah hati. Ya, rendah hati itu artinya dia ada zat yang dia perlu bantuan, dia meminta kepada zat tersebut. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah meminta kepada hal-hal yang tidak semestinya, seperti contohnya meminta kepada pohon yang keramat, datang ke kuburan menyembah kuburan dan lain sebagainya. Itu merupakan perbuatan syirik dan satu-satunya perbuatan yang tidak akan diampuni Allah karena menyekutukan Allah. Kemudian perbuatan amal soleh selanjutnya yaitu memberikan santunan atau bantuan atau infak kepada orang yang membutuhkan. Contohnya fakir dan miskin begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah ikhlas menolong. Menolong ini tidak terpaku pada satu orang ya. Jadi menolong ini cakupannya luas. Boleh kepada kakak ke adiknya, ayah ke ibunya, atau ayah ke anaknya, atau anak ke ibunya, anak ke bapaknya, atau suami ke istrinya dan lain sebagainya. Jadi cakupannya luas sekali. Menolong itu banyak sekali bentuknya. Contoh kecil sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah ketika kalian bangun pagi setelah melakukan sholat subuh,
berjamaah di masjid, sepulang dari sholat subuh, kalian memegang sapu. Kemudian coba sapu halaman depan rumah, syukur-syukur seluruh isi rumah kalian bersihkan. Itu adalah merupakan salah satu contoh paling kecil yang bisa kalian lakukan di rumah dan pastinya akan membuat ayah atau bunda kalian bangga terhadap apa yang kalian lakukan. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kandungan ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya. Dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat. Agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjumus dalam dosa dan kehinaan. Baik. Jadi di ayat ke-7 ini adalah merupakan peringatan bagi kita semua supaya kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak meragukan kekuasaan Allah karena kita dari mulai belum ada di janin bunda saja itu sudah diatur oleh Allah, apalagi kita bisa lahir sampai besar sampai sekolah di SD Muhammadiyah Klaten Utara ini, semua itu pasti atas izin Allah. Jadi jangan sekali-sekali kita tidak berterima kasih kepada Allah sehari pun, sedetik pun. Jadi usahakan sesering mungkin ucapkan kalimat alhamdulillah, karena itu adalah kalimat yang sederhana sebenarnya, tapi kalau ketika kita sering ucapkan itu berarti kita merasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik. Kemudian ayat yang terakhir yaitu Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan sekecil apapun yang dapat lepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik perbuatan keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melupakan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibatnya dan pembalasan atas dosa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Jadi di ayat 8 ini merupakan dua sisi koin ya. Yang satu adalah kalau kalian melaksanakan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, maka balasannya adalah tentu saja surga dan pahala. Kemudian ketika kalian melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Allah, maka kalian juga akan mendapatkan dua kerugian sekaligus. Yang pertama sudah mendapat dosa, kemudian ancamannya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita ukur dulu bagaimana ketika kita menjalankan itu, apa untungnya bagi kita sendiri dan apa untungnya bagi orang-orang sekitar kita. Kalau itu sekiranya merugikan, lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau itu menguntungkan dan dapat membantu kalian sendiri atau orang-orang sekitar, itu akan lebih indah dan lebih baik lagi. Ketika kita membantu orang-orang di sekitar kita pula, nanti kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain berupa pahala atau mungkin karma baik pula dari orang lain juga. Demikian. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi dari ayat 1 sampai ke 8 kandungannya sudah Pak Andri sampaikan. Apabila nanti penjelasan Pak Andri kurang jelas, boleh video ini silahkan kalian putar berulang kali sampai kalian merasa paham dengan apa yang Pak Andri sampaikan. Demikian untuk pertemuan kita pada minggu ini. Semoga nanti kita segera bertemu karena pandemi ini semoga segera berakhir. Pak Andri sudah kangen sekali pengen ketemu kalian semuanya. Kita bercanda di kelas, kita interaksi di kelas supaya nanti pembelajaran kita lebih hidup lagi. Gitu ya anak-anak semuanya. Baik, untuk kesempatan kali ini Pak Andri akhiri. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan setelah beraktivitas apapun juga, dan ingat selalu beraktivitas yang positif. Agar apa? Agar tubuh kalian imunnya menjadi kuat dan terhindar dari penyakit apapun juga. Gitu ya. Andri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.